Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di UNW TV. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Dwi Lestari, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 6, peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Dan rekan saya Titania Ayu Patricia. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Sri Wahyuni SKM MKes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat. Untuk lebih lengkapnya bisa memperkenalkan diri. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Sinta. Ya. Selamat siang Sobat UNW TV. Ya. Perkenalkan saya Sri Wahyuni SKM MKes, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Saya sebagai Ketua Program Studi Kesehatan di periode ini sampai dengan tahun 2024. Ya. Di PSKM ya, saya sudah 21 tahun. Jadi sejak berdirinya Stikes ya. Jadi awalnya Universitas Ngudi Waluyo ini adalah Stikes Ngudi Waluyo, Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan. Kemudian bergabung menjadi Universitas Ngudi Waluyo. Nah, di sini saya diberi amanah untuk mengemban pengelolaan di program studi kesehatan masyarakat. Terima kasih. Baik, untuk tema siang ini adalah remaja dan pencegahan narkoba. Tapi sebelumnya untuk lebih mengenal PSKM UNW, mungkin dari Ibu Sri Wahyuni bisa dijelaskan sedikit mengenai PSKM UNW itu seperti apa dan apa saja peminatannya, serta prospek kerja kedepannya itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ya, jadi PSKM Program Studi Kesehatan Masyarakat merupakan suatu program studi pada jenjang S1 yang di Universitas Ngudi Waluyo itu berada di bawah Fakultas Kesehatan. Ya, di sini ya program studi kesehatan masyarakat memiliki beberapa peminatan yang sudah dilakukan, yaitu ada 4 peminatan, yaitu peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian peminatan kesehatan keselamatan kerja, peminatan kesehatan lingkungan, kemudian peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan. Namun saat ini yang sedang ada atau yang sudah dibuka yaitu ada 3 peminatan ya. Tadi ada PKIP yang diikuti Mbak Sinta dan Mbak Tita, kemudian ada kesehatan keselamatan kerja atau sering disebut dengan K3, dan yang ketiga adalah peminatan kesehatan lingkungan atau KL. Itu untuk peminatannya. Sedangkan di program studi kesehatan masyarakat ini prospeknya apa saja, begitu ya Mbak Sinta ya. Jadi prospek di program studi kesehatan masyarakat, para lulusan S1 kesehatan masyarakat ini bisa nanti sebagai promotor kesehatan kalau yang dari PKIP, kemudian kalau dari K3 itu jadi tenaga di K3, ahli K3 ya, ahli K3 di migas, kemudian ahli K3 di perusahaan begitu. Kemudian untuk yang kesker ya tadi K3, kesling ya atau KL itu bisa sebagai ahli atau konsultan di bidang AMDAL begitu. Kemudian untuk yang AKK itu teman-teman lulusan bisa masuk dalam prospek untuk terjun sebagai manajer, baik manajer di puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu untuk prospeknya, begitu Mbak Sinta ya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tema kita siang ini, yaitu remaja dan pencegahan narkoba. Pertama-tama apa sih narkoba itu? Mungkin dari Mbak Titania selaku perwakilan dari remaja ini, apa sih pengertiannya? Oke, narkoba itu yaitu obat atau bahan zat yang dapat mempengaruhi kinerja otak serta kesehatan, yang dapat berpengaruh menjadi ketergantungan untuk para penggunanya, begitu. Mungkin ini ya Mbak Sinta ya, tadi kalau yang disampaikan Mbak Tita ya, bahwa narkoba ini mengakibatkan ketergantungan begitu ya. Jadi sini dimaksudkan bahwa para pemakai narkoba itu ya bisa mempengaruhi kerja otaknya, jadi nanti bisa tidak fokus dalam melakukan kegiatan, kemudian menjadi
apa namanya, sikapnya itu akan lebih mudah marah begitu ya, dan sikapnya itu akan lebih banyak yang negatif begitu ya. Nah ini akan sangat mengganggu sekali ya untuk para remaja begitu ya. Ini yang memang harus kita cegah begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan ngobrolin tentang dampak dari narkoba. Untuk pertama-tama nih, mohon izin Ibu, dari pandangan Ibu, dampak dari narkoba itu sendiri apa sih? Untuk dampaknya ya, narkoba ini karena memang pengaruhnya kepada kerja otak ya, jadi ini bisa mempengaruhi remaja tadi tidak disiplin begitu ya, tidak disiplin, kemudian jadi mudah mengantuk begitu, kemudian jadi malas gitu, akhirnya sering bolos sekolah ya. Ini bisa berdampak juga terhadap kesehatan, misalnya pada kerja jantung, bisa menjadi penyakit jantung koroner, kemudian bisa menjadikan satu penyakit paru, kemudian penyakit TBC. Terus khususnya untuk narkoba suntik bisa penularan ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit hepatitis, kemudian penyakit HIV/AIDS ya. Karena biasanya narkoba itu juga menjadi pintu gerbang menuju seks bebas begitu. Ini ya harus sangat menjadi perhatian bagi para remaja ya untuk mencegahnya ya Mbak Sinta. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Mungkin dari rekan saya, Titania, dampak dari narkoba untuk remaja itu apa sih menurut Anda? Untuk khususnya bagi remaja yang menggunakan jarum suntik, dapat mengakibatkan penyakit HIV dan berpengaruhnya akan menjadi remaja yang mungkin melakukan seks bebas dan mempengaruhi pembelajaran ya, ketika sekolah, ketika berkuliah akan menurunkan prestasi juga, lalu akan berdampak juga untuk memori kedepannya begitu. Karena tidak fokus ya Mbak Tita ya, jadi karena nggak fokus tadi ya, sebenarnya kalau para pecandu ya, istilahnya para pecandu, para pemakai gitu ya, walaupun sudah mantan pemakai itu walaupun dinyatakan sembuh tapi tetap masih ada efek yang tidak bisa kembali secara sempurna begitu. Jadi memang harus betul-betul dihindari begitu ya bagi remaja. Wah, semakin seru ya pembahasan kita siang ini. Selanjutnya pembahasan terakhir kita nih terkait penjagaan narkoba bagi remaja. Agar tidak terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba, perlu kita ketahui, kita adalah remaja yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan dengan cita-cita yang nantinya akan mengharumkan nama Indonesia. Menurut dari pandangan Ibu nih, bagaimana cara pencegahan narkoba bagi remaja? Ya, oke. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi untuk mencegah supaya para remaja tidak terjerumus dalam narkoba ya, pastinya remaja ini harus aktif ya, aktif melakukan kegiatan ya. Jadi mengikuti kegiatan, kalau para mahasiswa ya pastinya ikutlah UKM gitu ya. Kalau di UNB ini banyak UKM, ada UKM Jelata, UKM Sinematografi, UKM Pramuka, kemudian ada UKM Ilmiah ya. Mbak Sinta ikut UKM juga ya? Iya, saya ikut UKM Ilmiah. Iya, ikut UKM Ilmiah. Mbak Tita juga ikut ya? Iya, saya UKM Futsal. Ya, ikut UKM Futsal, kemudian kegiatan-kegiatan UKM yang olahraga bulu tangkis, kemudian voli begitu, atau taekwondo boleh ya, karena itu akan menyalurkan energi kita sehingga kita tidak akan berpikiran hal-hal yang negatif, sehingga salah satu mencegah supaya kita tidak terjerumus ya banyak menggunakan waktu untuk kegiatan positif tadi, olahraga atau UKM, kemudian ngikutin kegiatan hima gitu ya, kemudian BEM gitu. Karena di kita di UNB di sini juga kegiatan-kegiatan ini marak ya, dan sering juga ya kita mendapat prestasi ya. Ya, contohnya kalau di PSKM itu di UKM kemarin, UKM Ilmiah ya, kita juga mendapatkan prestasi, yaitu menang di ISIF ya, kemudian mengikuti lomba isai di tingkat fakultas, kemudian lomba
yang kemarin kita juga ikut lomba di Cimahi ya, itu juga bisa lolos gitu ya, alhamdulillah ya. Semoga nanti tahun depan kita juga banyak lagi kegiatan yang bisa kita ikuti. Itu adalah hasil dari para mahasiswa di PSKM yang bisa mengalihkan supaya tidak terjumus hal-hal yang negatif seperti contohnya tadi narkoba begitu. Untuk yang lainnya bisa melakukan ini ya, aktivitas fisik, olahraga gitu ya. Ya, olahraga seperti ya, jogging ya. Ya, apalagi ini ya, kita orang kesmas ya, harus melakukan aktivitas fisik ya minimal berapa menit ya, 30 menit setiap hari ya, supaya kita juga bisa berperilaku hidup sehat ya, ini supaya nanti juga terhindar berbagai penyakit ya. Itu tadi untuk salah satu upaya mencegah gitu ya. Ya, itu Mbak Sinta. Selanjutnya mungkin dari rekan saya Mbak Titania, kalau dari sisi remaja itu pencegahannya seperti apa? Mungkin kalau memilih pergaulan atau pertemanan di lingkungan kampus ataupun di luar, mungkin memilih teman yang positif yang membawa kita tuh ke depannya lebih baik. Jika di dalamnya itu terdapat mungkin ada pengguna narkoba, lebih baik dijauhin begitu. Atau dengan cara melakukan kegiatan positif ya, seperti mengikuti volunteer atau mengikuti kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu atau dengan mengikuti kegiatan kampus ya Ibu, kita di UKM futsal, atau memiliki mungkin bakat di suara, mungkin mengikuti paduan suara, atau punya bakat di olahraga mengikuti voli, bulu tangkis, atau futsal, mungkin di punya hobi menari nih, bisa ikut seni tari gitu. Yang penting berarti kita harus circle yang positif ya. Karena sekarang anak muda banyak punya circle ya. Circle-nya harus circle yang positif. Artinya bahwa kita kalau memang circle-nya sudah mulai ada negatif begitu harus dihindari tadi ya. Apalagi ini narkoba, karena memang keluar dari narkoba itu akan sulit begitu. Jadi jangan sekali-sekali mencoba narkoba begitu ya. Say no to drug begitu ya. Gitu. Okay. Baik, terima kasih untuk Mbak Titania dan Ibu Sri Wahyuni. Sebelum podcast kita tutup, mungkin dari Ibu Sri Wahyuni ada motivasi dan Mbak Titania yang ingin disampaikan kepada remaja semuanya. Silakan. Tita dulu atau saya dulu ya? Silakan ya. Untuk teman-teman yang belum pernah mencoba narkoba, jangan sampai dekat-dekat atau mencoba-coba sedikit pun, karena narkoba itu akan berdampak buruk. Kata orang-orang sih enak ya, terus yang punya uang juga mereka pasti tetap larinya ke sana. Untuk daripada kita membuang-buang uang, membuang-buang waktu untuk menggunakan narkoba, lebih baik melakukan kegiatan positif gitu. Mungkin dari Ibu? Iya, oke. Kalau dari saya ya tadi ya, bahwa saya setuju dengan disampaikan Tita tadi ya, bahwa jangan sekali-sekali mencoba narkoba ya, karena memang narkoba ini jahat begitu ya. Ya, karena sekali kena tidak bisa lepas. Oleh karenanya say no to drug ya. Karena memang banyak dampak yang kita alami kalau kita melakukan menggunakan narkoba begitu ya. Dan di kampus kita ini ya, kampus kita itu sesuai arahan dari Kemendikbud bahwa kita anti narkoba ya. Kita akan melakukan 4A ya, anti narkoba, anti pelecehan seksual begitu ya. Dan kita sudah di UNB ini sudah membentuk nanti akan ada satgas pelecehan seksual, kemudian satgas anti narkoba begitu ya. Ya, pastinya pesan saya kepada para remaja ya, jangan sekali-sekali tadi mencoba narkoba. Selain narkoba itu tidak ada manfaat untuk kita gitu ya, buang-buang uang begitu ya. Ya, gunakan waktu untuk
meraih prestasi, meraih asa, ya. Keren tanpa narkoba, begitu. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu. Sebelum kami pamit undur diri, jangan lupa kepoin podcast UNW TV selanjutnya untuk mengenal kami lebih dekat. Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.